Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu yang dizolimi pasti berhasil memisahkan mantan dan orang ketiga. Mantan akan kembali ke rumahmu selamanya. Ya. Jadi ya, ketika mantan direbut oleh orang ketiga, tentu Anda sudah mengupayakan berbagai hal zahiriah yang bisa mengupayakan agar dia bisa kembali kepada Anda. Apalagi ya, ketika mantan ini adalah suami atau istri ya, dia pergi dengan orang ketiga bersenang-senang, kan yang sedih tidak cuma Anda. Di sana juga ada anak-anak ya, yang amat sangat membutuhkan sentuhan kasih sayang dari ayah, dari ibunya, yang kemudian membuat mereka kehilangan itu ya, karena faktor kehadiran orang ketiga tadi yang membuat mantan menjadi lupa diri, lupa keluarga, lupa anak-anak, lupa segalanya. Nah, apa yang sudah Anda lakukan? Misal mencoba mendatangi mantan, ngajak bicara, menyadarkan dia, tapi hasilnya malah kita yang diusir. Kemudian mungkin juga minta bantuan kepada orang-orang yang dekat dengan mantan dan dia hormati. Misal minta tolong kepada orang yang selama ini misal menjadi guru spiritual bagi mantan ya, agar menasehati mantan untuk kembali kepada Anda, kembali kepada keluarga. Tapi juga belum berhasil, Anda mungkin minta tolong juga kepada keluarganya, keluarga si mantan tadi, untuk bisa bicara, memberikan nasihat agar melepaskan orang ketiga dan kembali kepada Anda dan anak-anak. Tetapi juga ternyata tidak berhasil ya. Nah, bahkan mungkin pula tidak sedikit mantan yang saat ini pasangannya, suami atau istrinya, yang masih mengupayakan dia agar kembali, malah si mantan ini betul-betul tidak mau ketemu lagi, tidak mau berkomunikasi lagi ya. Jadi pada profil mantan yang income-nya sedikit, pendapatannya sedikit, tabungannya sedikit, mungkin tidak akan lama ya, begitu tabungannya habis untuk senang-senang dengan orang ketiga pergi ya, akhirnya dia pulang ke rumah karena sudah tidak punya apa-apa. Yang rumit memang ketika mantan ini selama ini adalah tulang punggung keluarga, income-nya besar, asetnya ada di mana-mana. Dia pergi dari rumah atau diusir dari rumah, dia punya rumah di mana-mana, atau dia bisa beli kapan saja, tabungannya banyak, gajinya besar. Ya, ini memang lebih rumit ya, karena kalau mengharapkan atau menunggu
duitnya habis dia sadar, ini duitnya tidak habis-habis. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Karena kasihan kan, anak-anak punya tekanan psikologis yang lebih berat ketika menghadapi situasi yang demikian pada anak-anak yang sudah bersekolah, sudah mengerti. Ya, pada anak-anak yang masih kecil sekali dan belum tahu apa-apa, itu juga akan memperbesar tekanan kepada kita, ya, karena anak akan bertanya terus tuh, mana bapaknya, mana ibunya, kapan pulangnya, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang ya, ketika mantan ini sudah mentok lah, tidak bisa diketemukan lagi atau tidak mau ditemukan, ya. Orang itu kan ada ya, dia memang berusaha agar orang bisa menemukan dia, sehingga dia selalu eksis lah di media sosialnya, eksis. Dia tidak pindah tempat kerja, dia tidak pindah rumah, tidak ganti nomor telepon, nomor WhatsApp, dan seterusnya. Itu namanya orang yang mau ditemukan. Jadi menemukannya, mencarinya mudah, ya. Tapi kan ada orang yang memang tidak mau ditemukan dia. Caranya bagaimana? Ya, dia ganti nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya, dia pindah ke tempat kerja yang lain, dia pindah rumahnya. Itu namanya orang yang tidak mau dicari dia, ya. Dan dia memblokir semua jalur komunikasi agar apa yang dia jalani hari ini dengan orang ketiga itu bisa mencapai kenikmatan, kebahagiaan yang maksimal, tanpa gangguan dari keluarga, tanpa gangguan dari siapapun, ya. Nah, jadi sekarang yang bisa dilakukan tentu adalah upaya ruhani, ya, atau upaya spiritual. Ketika semua cara zahiriah sudah diupayakan untuk menyadarkan dia, memisahkan mantan dari orang ketiga tadi. Nah, bagaimana cara spiritual yang bisa dilakukan, ya? Jadi berdoa itu adalah sesuatu yang amat sangat penting, ya. Boleh tidak kita mendoakan agar mantan berpisah dari orang ketiga? Lah kalau kemudian mantan ini direbut oleh orang ketiga dari suaminya atau dari istrinya, dari anak-anaknya, ya tentu yang ditinggalkan ini diperbolehkan berdoa apa saja, termasuk berdoa agar mantan dan orang ketiga ini segera berpisah, agar mantan kembali ke keluarganya, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 148 dijelaskan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pertanyaan, boleh tidak berdoa memisahkan antara mantan dengan orang ketiga? Boleh jika memang kita adalah orang-orang yang dizolimi, mantan direbut dari kita, begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya berdoa, ya? Jadi Anda baca, ya, ayat ini dan Anda kirimkan kepada
mantan dan orang ketiga. Ya. Jadi ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ya. Jadi Anda kerjakan sholat sunat 2 rakaat ya, dengan wudhu yang bagus. Kemudian selesai mengerjakan sholat sunat tadi, Anda istighfar ya, mohon ampun kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Anda berdoa, ya Allah, dengan karomah surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-64 ini, aku mohon ya Allah, pisahkanlah antara mantan namanya siapa dengan orang ketiga namanya siapa. Kalau tidak tahu nama orang ketiga tadi ya, Anda bisa menggunakan kalimat, ya Allah, pisahkanlah antara mantan namanya siapa dengan orang ketiga yang merebut mantan ini dariku ya. Kemudian Anda baca ayat tadi ya, bi karomah surah Al-Maidah ayat yang ke-64. Anda baca 3 kali ya, sambil membayangkan mantan berpisah dengan orang ketiga tadi. Kalau tidak tahu orang ketiganya siapa, pokoknya Anda bayangkan mantan tidak bahagialah dengan siapapun di sana dan kembali ke rumah Anda. Anda baca 3 kali. Wal qaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ya. Anda coba lakukan ini terus sampai ya mereka berpisah. Begitu. Ya, semoga usaha Anda untuk menyelamatkan keluarga dari gangguan orang ketiga tadi dikabulkan oleh Allah, dan semoga mantan masih berjodoh dengan Anda, dan semoga kedepannya Anda dan mantan bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.